Ahkamul haji khamsatun. Hukum haji ada 5. Oh 5 ya. Yang pertama fardu ain. Si pertama hukum haji fardu ain. Wa huwa hajjatul islami idza jama'at syurutu. Yaitu menggali ilmu-ilmu agama yang walaupun bagaimanapun rajin giat kita menggali ilmu Allah, tidak akan bisa terbaca dan tidak akan bisa sempurna kita gali. Kenapa? Karena luas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian, Baginda Rasul bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa muslimah." Bahwa menuntut ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Ilmu agama adalah hukumnya wajib dituntut, bukan tersadih lalu tuntut. Fardhah wajib kepada siapa? Ala kulli muslim wa muslimah. Wajib di sini bukan wajib kifayah, tetapi apa? Wajib ain, fardu ain. Belajar ilmu agama, naon salah kana haram makruh mubah haram, wajib ain. Dia butuh wakilan nih untuk ilmu agama. Dia butuh wakilan. Harus kita menuntut ilmu. Lamun arah dengan selama hidupnya di bawah untuk ilmu agama, maka orang itu berdosa. Hukum menuntut ilmu agama pada isi gawe sembahyang 5 wajib. Apa pernah gawe sembahyang 5 wajib? Wajib, fardu kan? Nah, sama seperti menuntut ilmu agama. Hukumnya fardu ain atau wajib yang tidak boleh diwakilkan. Nah, para jamaah sekalian, kita buka majelis kita dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatu nafar yuzilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ay yaumal qiyamah. Baginda Rasul bersabda, arak telu macam dengan. Kira macam itu? Telu macam. Ada 3 macam orang yang nanti di hari kiamat Allah langsung memberikan dia payung. Apa
Bahkan oleh suatu riwayat jeluk era jeluk kiamat itu jaraknya antara otak kita sejengkal. Naga doang musim panas, ya Allah, lais dengan es. Padahal jarak ke bumi kancah matahari, kira jaraknya tahu jauh. Era di akhirat sejengkal. Dan cara taleka bermacam-macam. Arak dengan sileka niat mugana. Siapa ini? Orang yang berjalan pakai mukanya. Mukanya sedang berjalan. Itulah ulama, itulah ustaz, itulah tuan guru yang pandai berucap tetapi tidak pandai bertindak. Berat. Allah. Dikena salah, dikena saya sekata ucapan aja tindakan. Mara bahasa kasarnya tahunan ajar. Ada orang monong, berenang dengan keringatnya. Siapa orang ini? Oleh dunia itulah orang yang ketika siang hari sematon jarina puasa ia yang minum es. Era di akhirat kena monong isi keringatnya dan lain sebagainya. Nah, ada 3 orang ini diberikan oleh Allah tenang-tenang saja. Dek narak panas, dek narak keringat, tidak ada kelelahan. Kenapa? Langsung Allah yang memberikan naungan payung. Di saat semua itu tidak ada jabatan, dek narak pilih mata-mata bantu, tidak ada nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Nah, di saat itulah Allah memberikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala macam niki jemaah sekalian. Yang pertama wal mashi, yang pertama al mutawatti'u fil makarih. Si tebeng naungan era jeluk kiamat yang menarak naungan kecuali naungan Allah dengan si tetap wudu walaupun di subuh di musim dingin, ketika orang di nabani nanti air isi talirna isi nyatna, tetapi orang ini terus dia berwudu, dia lawan talir itu, dia tunaikan sholat 2 rakaat. Orang ini yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira wah kita gawe sini. Insyaallah. Mudah-mudahan deh. Maka tindak diri kita sebelum macam dengan yang tahu tak kira-kira apakah nomor pertama, nomor kedua, atau nomor ketiga. Untung-untung 3-3 alhamdulillah. Nah, ini yang pertama jemaah sekalian. Dengan si wudu walaupun nyet, tetap dia sholat, tetap dia berwudu walaupun dalam keadaan dingin. Tetapi lamun kebandingan isinya di Mekah Madinah tidak sebanding. Isinya tetenya. Kalau musim dingin di Madinah itu Bapak Ibu arah jamaah umroh 3 hari nggak bisa keluar air kencingnya. Tidak usah namanya isinya. Lamun kita paling lihat sembalun nyete. Itu masih itu belum dingin itu. Tapi kalau musim dingin di Madinah itu Masya Allah luar biasa. Yang kedua wal mashi ilal masajid fil zulami li ajalli sholati ma'al jamaah. Yang kedua dengan sebaik naungan di sisi Allah Ta'ala yang tidak ada naungan kecuali naungannya, dengan si lampak, dengan si leka menuju masjid-masjid Allah di dalam kegelapan. Apa maksudnya jemaah sekalian? Mungkin lain Nabi berucap bersabda dengan penerang antara masjid kanca balik sahabat jauh petang terus dinara senter dinara listrik. Nah, sekarang kita jelaskan maksudnya apa gelap ini.
luweh hambatan. Kalau sekarang gelap mungkin nggak ada istilah gelapnya, bila benar, nggak ada alasan berarti. Bahkan lampu hijau wanita bukan jalan kaki kita, pakai sepeda motor. Dengan si lampak sepeda motor di masjid dalam keadaan gelap, dalam keadaan payah, dalam keadaan capek, dalam keadaan hujan, dalam keadaan kritis, dalam keadaan pilak-pilak sekecil, tetap dia berjalan untuk berjamaah. Itulah orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa pada itu nih? Mudah-mudahan. Terakhir yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mut'imul ja'i'. Mut'imul ja'i' itu artinya memberikan makan dengan sila apa? Lamun tebe dengan makan dengan si busur ngombe. Oh bagus sekali. Orang yang lapar maksudnya orang yang sangat memerlukan makanan saat itu. Nah, dengan sekiranya traktir, nah termasuk traktir. Dengan sekiranya traktir, dengan sekiranya bingkisan, dengan sekiranya gula kopi ke apa, kopi teh, kotakan, memberikan makan kepada saudaranya, itu akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tiga kelompok ini, tiga orang ini kita akan masuk ketiga-tiganya, yang mana kita tidak akan mendapatkan kelelahan, kepayahan nanti di hari mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Niki nasihat ibad, nasihat untuk hamba-hamba. Kemudian kita masuk kepada fikih jemaah sekalian, masih tentang bab haji. Nah, mungkin agak belu haji niki. Insyaallah dalam pertama bulan Maulid kita akan khusus membahas masalah kelebihan keagungan Rasulullah dan kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Minggu kemarin kita sudah sampai kepada jumlah berapa kali haji Nabi berhaji, dan berapa kali Nabi itu berumrah, gawe umrah. Jadi Nabi selama umurnya gawe umrah cuma 4 kali, kemudian gawe haji cuma sekali. Hukum haji kanja hukum kurban beda. Lamun hukum haji wajibna sekali seumur hidup. Lamun kurban, lamun terbantu tiap tahun mampu semakin bagus. Itu bedanya. Tidak sampai arah yang mahamanta lamun tuah korban sekali cukup. Padahal arah rezekinya komuni tidak milih korban, itu salah. Nah, beda dia wajib haji kanja wajib korban. Lamun wajib haji sekali seumur hidup, kedua kali sunnah. Nah, lamun hukum korban itu setiap kita mampu. Lamun tak mampu tiap tahun, alhamdulillah. Nah, itu haji Nabi itu cuma sekali, sekaligus haji perpisahan, haji wada. Kemudian hukum haji ada 4 hukum haji niki jemaah sekalian. Ahkamul haji khamsatun. Hukum haji ada 5. Oh 5 ya. Yang pertama fardhu ain. Si pertama hukum haji fardhu ain. Wa huwa hajjatul islami idza jama'at syurutu wujubil haji. Simbe ya wajib ain gawe haji. Yang pertama dengan Islam yang sudah terkumpul baginya syarat dan rukun, maka orang ini wajib melaksanakan ibadah haji. B maksudnya syarat rukun jamaah sekalian. Sejak
secara garis besar maksudnya adalah istita'ah, mampu secara fisik, lebih-lebih mampu secara finansial. Apa kira-kira finansial? Ibu-ibu, kepeng, biaya, keamanan. Itu orang seperti itu wajib dia melaksanakan haji. Kalau tidak, orang yang sudah kaya tetapi tidak mau berdaftar untuk melaksanakan ibadah haji, maka orang itu berdosa. Kenapa? Karena kumpul dia dalam dirinya syarat dan hukum untuk melaksanakan ibadah haji. Makin kira tambahan 45. Lamun banyator berdaftar selain juta mau kita nomor porsi mungkin tahun 2000 selain 500 mungkin kita akan menunggu 20 tahun 12 tahun yang akan datang. Lamun umur makin 60 tahun, umur 60 tahun terus daftar haji nunggu garing-garing 20 tahun, kira-kira payah kita gawe ibadah haji karena kesehatan sudah turun, fisik sudah lemah. Karena ibadah haji niki ibadah fisik. Namun ibadah sembahyang dia fisik cuma sebentar saja. Ibadah zakat itu ibadah harta. Ibadah haji lekan berangkat sampai boleh fisik doang. Harus siapa fisik kuat. Mulai lekan ke etik apa? Tawaf. Tawaf itu kan keliling Ka'bah. Keliling Ka'bah itu panjang putarannya. Itu membutuhkan fisik yang kuat. Namun lemas-lemas kerja jadi gawean batur. Nah, jarak tawaf sa'i itu. Sa'i itu leka. Jalannya juga panjang, 7 kali putaran, 7 kali lampak. Itu juga membutuhkan fisik. Belum melontar jumroh, itu juga fisik. Belum wukuf di Arafah, itu juga fisik. Semua fisik. Nah, sehingga ibadah haji ini ibadah fisik. Walaupun kalau sudah tua ada juga si naik haji, dorong si kursi roda. Si paling bagus ya pas terpajang-pajang ini, gajah balon-balonan. Nah, mudah-mudahan gitu. Amin ya Rabbal alamin. Dia mustahil. Lamun Allah bukan mele. Enggak perlu kaya. Enggak perlu berdampak tiba-tiba kepen undangan dengan Raja Salman khusus. Kita langsung berangkat gitu. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal alamin. Lamun dengan si gawe haji berarti lengkap rukun Islamnya. Kalau orang haji meninggal dunia lengkap rukun Islamnya. Bersyahadat wah ya, gawe sembahyang wah, gawe puasa Ramadan dikerjakan, zakat fitrah dikerjakan, haji dikerjakan. Meninggal dia, maka orang yang sudah lengkap agamanya, lengkap rukun Islamnya dikerjakan, matinya mati bagus. Nah, menara terus Ustaz kesaksian almarhum haji pulang dengan bagus. Apa kata? Bagus. Tapi apa bagus ini? Kadang-kadang bagus itu terpaksa. Secara zahir di dunia maaf nih, ya wah gawe ibadah umpama. Kemudian Ustaz bertanya kesaksian almarhum niki dengan bagus.
dia tok balen intisarina kehidupan tadi aku akan si sujud tidak puasa wirid zakat si paling menentukan di ujung nafas karakter itu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Apakah imma husnul khatimah, imma su'ul khatimah? Dua. Apakah mate bagus atau mate lengit? Berapa banyak kisah-kisah, cerita hikayat yang sampai kitab-kitab kita baca, seorang yang bergelar ulama, bahkan punya keramat yang luar biasa, tapi di ujung napasnya dia mati kafir. Contohnya Barsiso. Kurang apa ya warna Barsiso? Oh, Masya Allah. Muridnya sahabat 20. Barsiso, Syekh Barsiso. Dia punya murid 120 siswa, santri. Kemudian karomahnya itu kalau dia ngajar, dia terbang di atas awan antara guru sama muridnya. Kalau kita kan tokoh dari kalau ini keramatnya atas, tetapi di ilmu Allah dia mati dalam keadaan bidunil iman, keluar daripada iman di akhir hayat. Dan ada pelacur, kehidupannya penuh dengan kegelapan. Ketika dia kasihan dengan hewan, anjing mau minum, sama-sama kehausan, penjuluknya beng minum itu anjing di si pelacur ini, kemudian mati kelaparan, kehausan pelacur ini. Ternyata dengan sebab itu yang terima oleh Allah sedekahnya, sehingga beng ngacong minum. Sehingga kita jangan remehkan amal kecil, sekecil apapun. Jadi duri berjalan, jangan remehkan itu. Jadi bata di jalan, jadi batu di jalan, jangan remehkan pahala kerjaan yang kecil, karena kita tidak tahu sudah terima insya Allah Ta'ala. Paham kira-kira kalau aku undangnya sampai kalau tamu mengenai lebih sembahyang, sampai meomangan dengan aja salah ya. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukum haji fardu kifayah. Sebelum fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Ambil contohnya fardu ain, sembahyang tidak bisa diwakilkan. Menuntut ilmu agama tidak bisa diwakilkan. Wajib hukumnya. Binara sunnah. Pokok ala munarah dengan seumur hidupnya di bawah gawe nuntut ilmu agama, maka orang itu berdosa. Dia sholat dalam keadaan jahil, sholatnya terputus. Dia puasa dalam keadaan jahil, puasanya tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kalau ibadah dikerjakan tanpa ilmu, maka ibadahnya itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira penting apa pendek setiap Senin? Penting. Lalu setiap hari kan bisa peruntuk, bisa setel TV, tambahan ilmu. Duit Ustaz. Lalu pilih-pilih ya TV dah. Dede selalu terterima. Ada juga kadang-kadang karena dia cekat bunyi doang, dasar agamanya kurang, dia menghukum dengan hukum yang tidak benar, jangan diikuti. Si paling bagus alaki seperti ini, dia si paling bagus. Lain mau kita pahala i'tikaf di masjid, mau kita pahala i'tikaf berjalan, mau kita pahala berjalan ketika dari rumah ke masjid. Apa pahalanya? Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji.
sai dengan sugul lekan balena dengan niat menuntut ilmu, maka selama nasugul sampai ulek sino dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala orang yang syahid. Daripada pahala Anda sih dengan pedang kalau di Israel tokol-tokol doang kan. Apalagi tokol belaka, subhanallah. Fardu kifayah. Yang kedua, hukum haji itu fardu kifayah. Maksudnya apa? Kal haji li ihya'il ka'bati kulla sanatin. Nah, maksudnya haji yang fardu kifayah itu ya sekedar haji biasa. Dia pernah haji, kemudian dia haji lagi, dia rindu Ka'bah, dia rindu Murtazam, dia rindu Babul Ka'bah, dia rindu Maqam Ibrahim, dia rindu ziarah ke Ma'la, dia rindu ziarah ke Raudhah, dia rindu ziarah ke Baqi', dia rindu ibadah di Madinah Al-Munawwarah. Ada kelebihan rezekinya, dia daftar lagi. Orang seperti ini tidak wajib ain lagi, tapi apa? Fardu kifayah. Ya, dengan pejabat lah ini aja. Pejabat dengan tokoh-tokoh atau artis siluet kayak pengen. Lamun itu aja ada. Insya Allah tawah berdoa dengan naik haji. Yang ketiga sunnah. Lek wajib, lek fardu kifayah. Ini sunnah hukum haji. Lek dengan si umbe ke haji sibyani wal abid wa haji al-qadir ala mashi man akthara min musafati marhalataini min Makkah. Dengan si terhukum sunnah melaksanakan ibadah haji adalah ibadah haji yang dikerjakan oleh anak Sibyan, arah musola dari lalu. Nahdlatus Sibyan, apa artinya? Nahdah, kebangkitan. Sibyan, anak-anak kecil. Jadi cocok ya tuh pada ngaji tuh. Jadi kita puji bangkit. Sibyan artinya anak kecil. Nah, arah anak kecil naik haji. Bilu kayak pengen amanah. Bilu ya berhaji. Sah hajinya, cuma kalau dia haji belum balik, nanti ketika dia balik, dia haji lagi. Kalau ada mampu, kalau ada buatan. Atau wal abid, bantu, hamba sahaya. Ada orang kerja di Saudi, kemudian dia diizinkan oleh majikannya untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Mekah dia haji atau dari Madinah dia haji, maka hajinya itu haji sunnah, dapat dengan haji. Cuman hukum haji bagi dia sunnah. Pertama karena kode, yang kedua hamba sahaya atau pembantu. Yang keempat hukum haji makruh. Mana dia? Kama idza khafa aw syakka fil halaki wa ka hajjil faqir alladhi ya'tamidu ala su'alin nas. Makruh hukumna orang yang melaksanakan ibadah haji bagi orang yang takut atau yang ragu nanti selesai saya nyetor haji ini miskin aku, ragu dia dan dalam nyetor tambah dari yang dibareh denara aku sekumina usaha, takut dia atau ragu dia nanti kalau saya pakai uang ini nanti anak saya 7 masih kuliah. Nanti kalau saya habiskan 45 juta ini nanti habis nanti. Gak bisa saya biayai anak yang sekolah ini. Nah, lamun arak niat singano makruh liya haji. Karena katanya pas-pasan.
Yang terakhir haram. Apa maksudnya haram? Kahajjil mar'ati bidunil mahram. Idza lam ta'man 'ala nafsiha aw hajjiha biduni idzni zawjiha wa kadzalika idza tayaqqana ad-darri. Haram hukumna dengan nina atau kepada istri yang haji tanpa mahram atau tanpa izin suaminya. Idza lam ta'man 'ala nafsiha, kalau nanti akan mengkhawatirkan keselamatan jiwanya. Insya Allah kalau sekarang ini Syafi'iyah ini. Kalau Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh wanita istri itu haji tanpa suaminya, harus ditemani sama mahramnya. Kalau ada istri yang melaksanakan ibadah haji lalu tidak milu semama, cuman dia ikut istri, cuman yang ikut haji, yang daftar haji cuman istri doang. Semamannya tidak boleh haji. Sedangkan le kitab niki haram hukumna senina haji tanpa arak mahramna atau keluarga si lain atau suaminya. Bagaimana hukumnya sekarang ini? Kalau sekarang itu sudah diberikan keamanan yang maksimal oleh pemerintah, walaupun ibu-ibu atau istri atau perempuan tanpa suaminya diperbolehkan melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena Kementerian Agama bekerja sama dengan segala macam sampai hotel Saudi, Mekah, Madinah, insya Allah jiwanya, keamanannya akan terjaga. Nah, kalau dulu memang seperti itu. Kalau dulu karena pakai onta, pemerintah Mesir haji atau lekat Yaman atau lekat Madinah gawe haji lain lain garapan transport yang canggih itu juga membahayakan seorang perempuan. Kadang-kadang ada perampok di tengah jalan, atau ada keadaan situasi kondisi yang tidak memungkinkan, termasuk juga kondisi sekarang ini, ya kan? Kondisi sekarang ini. Nah, tahun ini ibadah haji ditunda kan? Walaupun kita mampu, tapi keadaan tidak mengizinkan, maka kita belum wajib melaksanakan ibadah haji. Atau mungkin di Makkah terjadi peperangan, nauzubillah. Sedangkan kita tahun ini harus berangkat, ditunda oleh pemerintah. Itu juga belum kita wajib melaksanakan ibadah haji. Para jemaah sekalian yang berbahagia, itu sedikit singkat masalah ibadah haji. Tentunya jemaah sekalian, ibadah haji ini tidak cukup sita materi doang, tidak cukup jelasan hukum yang niki kan hanya menjelaskan materi doang. Si paling bagus si wah gawe ya, selekin mantap, selekin jelas, selekin pedas. Apalagi suruh umroh, gambaran Ka'bah sudah tahu dia. Kemudian ketika di Madinah dia ziarah kepada Rasul, sudah tahu Raudhah seperti apa, dan sebagainya. Tetapi sengaja dia membuka bab ini sebagai penutup daripada muzakarah, daripada kajian fikih kita, dan kita akan membuka bab berikutnya. Para jamaah sekalian yang berbahagia, sambil kita berdoa, mudah-mudahan terus tenasipan lalu berangkat melaksanakan ibadah haji dan sehingga melihat katimah. Amin. Dena wela ibu-ibu deh,
Dari awal yang sampaikan, ibadah haji ini jemaah sekalian, ibadah istitoah. Istitoah. Apa makna istitoah? Istitoah mampu. Minimal 2 kemampuannya. Walaupun nanti dalam penjelasan ada 6. Pertama fisiknya, kemudian kedua biayanya, baik biaya sebelum dia berangkat ataupun ketika dia berangkat. Ada orang yang tidak mampu melaksanakan haji, tetapi dimampu-mampukan, dipaksa-paksakan dengan hingga 1 juta, hingga 5 juta, atau hingga lebih. Hukumnya apa seperti ini? Hukum haji orang seperti itu belum termasuk istitoah, belum mampu itu berarti. Nanti kalau dia pulang ketagi di sini tengah, majur cokok putih apa, bawa sorban. Nah, orang yang kurang bagus, bahkan bisa jadi walaupun dengan sistem apapun nanti ada katanya sistem bisa kredit. Jadi kerjasama dengan bank, nanti bank itu baik sertifikat apalah segala macam surat-suratnya. Kemudian bank itu akan bantu kita untuk daftar haji, berangkat kita, berhutang kita berarti kan. Orang yang berhaji dalam keadaan hutang itu belum istitoah, belum mampu. Sehingga kalau ada maaf namun arah si negerian balik atau si nabiarana yang berhaji dengan berhutang itu secara fikih belum mampu dikatakan istitoah atau orang yang mampu secara biaya. Haji itu arkanul Islam, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadatain, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat haji, yang kelima zakat, yang kelima naik haji jika mampu. Coba ulang, sebut ya lengkap. Naik haji Jika mampu. bagi yang Mampu. bagi yang Mampu. bagi yang mampu. Siapa yang mampu itu? Dengan si Arab efeknya, dengan si Dina Berotang, dengan si Dina Niga, dengan si Dina apalagi sih beranak-beranak. Awas. Itu jawabannya. Jadi belum istitoah. Ada tidak mampu itu kan kayaknya juga macam misalnya arah dengan berotang karena dinara bahkan misalnya itu dinara ongkosnya, mereka kan biasa dan berotang karena usaha, misalnya bisnis, bisa bisnis bisnis berotang. Semua macam aspek yang menjurus kepada ketidakistitoahan, ketidakmampuan itu, baik dia tidak mampu makan, dia apalagi yang tidak mampu makan, tidak wajib itu kan, makan doang sejeluk. Allah mikir apalagi yang tidak mendaftar haji, jelas-jelas yang tidak mampu ini. Nah, kalau yang level tinggi, si pengusaha-pengusaha biasa rugi, biasa untung, biasa rugi. Kemudian dia melaksanakan haji, lihat kondisinya nanti. Kalau melihat usahanya, ketika nanti selesai dia melaksanakan ibadah haji, insya Allah usahanya akan lancar dan ada titik terangnya. Kemudian dia kalkulasikan uangnya, berdaftar haji, maka boleh-boleh saja. Tetapi kalau tidak ada jaminan, tidak ada jaminan usaha akan lancar, tidak ada jaminan usahanya akan maju, maka dia belum istitoah. Tetap dia belum melaksanakan ibadah haji.
Ustaz. Mereka itu masalah dengan mati. Nah, sementara jujur ini kan bagian dengan sifat Nabi kan. Nah, sementara misalkan pada kenyataannya misalnya si mayit ini semasa hidupnya perilaku tidak beres lah. Tetapi ketika Pak Ustadz pernah menyampaikan kita bersaksi bahwa orang ini baik, semua bilang baik. Apakah itu merupakan kebohongan atau memang kita tahu orang yang baik satu kampung, ya atau kita luar kampung kan? Apakah itu sudah bohong kami bukan? Dan kebohongan itu apa kita nggak salah gitu Ustaz? Nahnu bizawahir wallahu yatawalla sarabir. Kita ini menghukum zahir. Sinapa hukum ta? Dina sembahyang. Umbena mereka mengirim sampai Isa tokol zahir apa teh? Zahir. Dia sah sembahyangna umbena Arab tayyib layana. Oh itu hukumnya zahir apa teh? Zahir. Lamun urusan. Nah, urusan yang tadi yang sampaikan itu kita tidak tahu di ujung napasnya itu apakah mempertahankan kalimat la ilaha illallah walaupun dia kelam selama hidupnya, maksiat terus dikerjakan, bahkan tidak pernah kita melihat dia itu maaf itu kayak berjumat, itu kayak sembahyang, pokok kedek maksiat dikerjakan, tapi meninggal dia. Kemudian Ustaz nyuruh kita kesaksian almarhum dengan bagus. Awak dulu itu marwana ini. Wallahu khairu syahidin. Allah sebaik-baik saksi. Dari kita zuhab kita akan mengatakan orang ini orang bagus. Kenapa? Karena dia masih punya iman, dia masih punya Islam yang murtad. Dengan segala maksiat sehebat apapun, tetapi belum sampai dia murtad, dia beriman kepada Allah. Dia masih punya syahadat, dia masih punya kunci surga. Kita saksian bagus itu. Paham belum tuh? Sekelam-kelam apapun orang, lekat lahir sampai mati di doang sembahnya. Aku entah ngawin, aku udah bersyahadat. Pas ngawin bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selebihnya semua dikerjakan, mati dia sudah punya kunci surga. Maka kita, sedangkan kunci surga itu emper-emperan surga seluas langit dan bumi. Emperan surga. Lalu pulang tekram dulu. Nah itu Pak. Dia tahu mana arah digaya hisab, arah transit. Si paling bagusnya ketika kita masuk lihat lahan, ras-ras balik surga tuh. Sakit galang betul-betul bidadari. Nah, itu digaya hisab. Ada yang transit dulu. Mahsyar daitna, hisab daitna, mizan daitna, neraka jahanam daitna, baru takram, baru tak mandi isi air kautsar, telaga kautsar isi Nabi, baru kita bercahaya mukana. Itulah umat yang paling akhir dalam surga. Tapi Pak Ustaz, ini kan kita terpandang si imamnya menurut si jadi jemaah, si imam yang baik menurut. Sementara tahu kenapa karena kalau kita jujur mendek kan kira-kira kita sama pun kita bagi kita mau hire tahun kita hire kalau kita tahu ini kan kita kata apa kita nyata kita katakan sendiri maklumnya kan barangkali kita tidak tahu ujungnya itu. Hadisnya disampaikan supaya paham hadisnya. Kalau hadisnya itu innamal a'malu bil khawatim. Amal pegawaian tadi kita nilai le potona le ujungna. Nah ujung
ujungnya niki kita nggak tahu apa. Dengan si pacu, dengan si sholah, dengan si secara zahir kita nggak tahu di ujungnya itu seperti apa. Orang yang mohon maaf tanda kutip yang tidak pernah ibadah, kita nggak tahu di ujungnya itu seperti apa. Nah itu yang kita saksikan sebagai seorang beriman, husnuzan. Ya mungkin di ujung akhirnya itu ampunan Allah kembali kepadanya, maghfirah Allah turun kepadanya, ternyata lancar dia udah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun betul kan? Luar biasa. Terakhir. Nah, apakah boleh kita menyaksikan sesuatu yang tidak kita ketahui? Kita tahu kan, maka dulu akhir-akhir kita tahu kan. Tapi itu kalau kita menyaksikan aja. Selalu kalau hayal bilang kan, mungkin kita salah, kan di sini hayal kan. Jadi kita tahu ya kan ini, kalau ada masalah ini. Ada 6 tempat perkara boleh kita bohong dan bohong kita berpahala. Kapan itu? Nanti kita akan bahas minggu depan. Salah satu yang 6 itu adalah mengislahkan bainan nas. Menyatukan batur. Si A kata si B bersuara. Datang kita ganggu tajak di Pak si B. Sebenarnya kangen dulu. Anu itu kan cita, demen dia. Datang di Pak si B. Sebenarnya ganggu, demen dia kan cita. Kemudian satulah orang itu